Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah. Pada malam yang barokah ini saya akan membahas tentang 3 perkara yang mendatangkan kecintaan Allah. 3 perkara yang menyebabkan Allah cinta kepada seorang hamba. Maka untuk menghemat waktu, langsung saja saya akan bahas. Dijelaskan di dalam kitab Nasahihul Ibad, yaitu dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim alaihi salam pernah ditanya tentang sesuatu oleh seseorang, yaitu pertanyaannya, li ayyi syai'in ittakhadaka Allahu, li ayyi syai'in, apakah gerangan, ittakhadakallahu khalilan, apakah gerangan yang menyebabkan engkau dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Maknanya apa? Apakah gerangan apa yang menyebabkan engkau sangat dicintai oleh Allah sehingga engkau dijadikan kekasihnya? Itu pertanyaan untuk Nabi Ibrahim di sini. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala bisalasati asya'a. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab dengan 3, sebabnya itu dengan 3 perkara. Di sini ada 3 perkara yang menyebabkan Nabi Ibrahim dijadikan kekasih Allah. Mana yang 3 perkara itu? Yang pertama adalah akhtartu amrullahi ala amri ghairih. Kata Nabi Ibrahim, saya lebih mementingkan perintah Allah, lebih mementingkan kepentingan Allah, lebih mementingkan apa yang Allah perintahkan atas segala perkara yang lain. Artinya Nabi Ibrahim lebih mementingkan perintah Allah daripada kepentingan pribadinya, daripada kepentingan orang lain, kepentingan yang lain selain dari perintah Allah. Begitu juga kita meniru cara Nabi Ibrahim untuk mendatangkan kecintaan Allah kepada kita, yaitu kita di sini diperintahkan untuk sholat. Maka ketika azan mulai, maka seketika itu dahulukan perintah Allah, tinggalkan hal-hal yang lain, tinggalkan kepentingan pribadi untuk mendahulukan perintah Allah. Maka kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah telah mencintai seorang hambanya, maka apapun yang diinginkan oleh seorang hamba tersebut cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang menyebabkan Nabi Ibrahim dijadikan sebagai kekasih Allah, yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan kecintaan Allah. Itu yang pertama. Nabi Ibrahim lebih mementingkan kepentingan perintah Allah daripada kepentingan dirinya sendiri atau perkara yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Itu yang kedua, yaitu kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah khawatir atas apa yang Allah tentukan, atas apa yang Allah takdirkan untukku, kata Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim selalu menerima apa yang Allah putuskan, apa yang Allah tentukan untuknya. Maka dengan sebab beliau menerima apa yang ditentukan oleh Allah, itulah yang menyebabkan Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah, dijadikan sebagai kekasih Allah. Kita juga bisa seperti itu. Apabila kita diberikan rezeki, kita menerima dengan lapang dada. Kita tidak mengeluh, kita tidak seuzon kepada Allah, kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Maka itulah salah satu cara kita mendapatkan kecintaan Allah, dengan cara selalu menerima apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua dari perkara yang mendatangkan kecintaan Allah. Kemudian yang ketiga yaitu wa ma ta'asyaitu wa ma ta'addaitu illa ma'ad dha'ifi. Kata Nabi Ibrahim, aku tidak pernah makan siang dan aku tidak pernah makan malam kecuali bersama tamu.
Jadi ini sebab yang ketiga Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah. Jadi setiap Nabi Ibrahim hendak makan siang dan hendak makan malam, beliau selalu mengundang tamu. Beliau selalu makan bersama tamu. Beliau nggak pernah makan kecuali bersama tamu. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim pernah melakukan perjalanan sejauh 1 mil 2 mil untuk mencari orang yang bisa beliau ajak untuk makan bersama. Itu salah satu cara Nabi Ibrahim mendapatkan kecintaan Allah, yaitu beliau selalu tidak ingin yang namanya makan sendiri. Beliau selalu ingin melihat orang di sekitarnya itu kenyang. Beliau tidak ingin kenyang sendiri. Artinya beliau selalu mengajak tamu-tamunya untuk makan. Beliau tidak makan kecuali bersama tamu. Artinya beliau selalu mencari orang yang bisa beliau ajak makan bersama. Ini salah satu penyebab Nabi Ibrahim dicintai oleh Allah, dan itulah penyebab Nabi Ibrahim dijadikan sebagai kekasih Allah. Kita juga bisa mengikuti atau mengikuti langkah-langkah beliau. Yang pertama tadi, perkaranya itu yang pertama, kita lebih mementingkan perintah Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka dahulukan perintah Allah, tinggalkan perkara-perkara yang lain, maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Apapun yang kita inginkan, kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan memberikannya dengan cepat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi, setiap apa yang sudah ditentukan oleh Allah, kita menerimanya dengan lapang dada. Nah, bisa kita lakukan juga, bisa kita tiru langkah-langkah Nabi Ibrahim mendapatkan kecintaan Allah. Maka setiap apa yang Allah berikan kepada kita, mulai dari rezeki, mulai dari kesehatan, kesempatan, nikmat-nikmat yang lain, segala nikmat yang Allah berikan, kita terima dengan lapang dada. Jangan sampai pernah kita mengeluh kepada Allah, apalagi sampai kufur terhadap nikmat Allah. Maka salah satu caranya, cara yang kedua, yaitu dengan cara menerima, menanamkan di dalam diri kita sifat qanaah, menerima takdir Allah, baik itu takdir baik dan takdir buruk. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita bisa mengikuti tiga langkah ini, maka Allah akan mencintai kita. Insya Allah pasti kecintaan Allah akan kita dapatkan. Nah, yang ketiga itu, setiap makan hendaknya kita mengajak teman kita kah, atau siapa yang bisa kita ajak untuk makan bersama. Supaya apa? Supaya kita tidak kenyang sendiri. Artinya ada teman kita yang kelaparan, ajak dia makan bersama. Itulah salah satu cara Nabi Ibrahim mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cuma ini yang bisa yang sampaikan. Ini tiga cara ini semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita inginkan, kalau Allah sudah cinta, itu gampang sekali dikabulkan oleh Allah. Bahkan belum kita meminta, belum kita berdoa, Allah sudah kabulkan permintaan kita tersebut kalau Allah sudah mencintai seorang hamba. Maka marilah kita sama-sama mengamalkan apa yang tadi Siti yang sampaikan. Semoga semuanya itu bisa bermanfaat, khususnya bagi tiang sendiri dan untuk teman-teman yang menyaksikan. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.